Hai semua, perkenalkan nama saya Jessy Mayangsari, NPM A1A0191042 dari kelas 5B. Saya akan membahas bahasa jurnalistik. Bahasa jurnalistik adalah gaya bahasa yang digunakan jurnalis dalam menulis berita atau bahasa media, bahasa pers, bahasa koran, atau newspaper language. Dengan menggunakan bahasa khas jurnalis ini, maka tulisan di media menjadi ringkas, padat, mudah dipahami, efektif, efisien, dan enak dibaca. Adapun peranan bahasa jurnalistik dalam pengembangan bahasa Indonesia. Yang pertama, menyebarkan istilah baru, yaitu dalam bahasa Indonesia terdapat banyak sekali istilah yang bisa dipergunakan dalam bahasa sehari-hari. Seiring dengan semakin majunya perkembangan jurnalistik di Indonesia, perkembangan istilah baru pun juga ikut berkembang. Yang kedua, penggunaan kalimat yang efektif. Peran penting lainnya dari jurnalistik dalam bahasa Indonesia adalah semakin banyak digunakan penggunaan kalimat yang efektif dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, penggunaan imbuhan yang tepat. Tak hanya sekedar berperan penting dalam penggunaan kalimat yang efektif, namun juga dalam penggunaan imbuhan yang tepat. Yang keempat, mengenalkan struktur bahasa yang tepat. Jurnalistik juga berperan penting dalam mengenalkan struktur bahasa yang tepat dalam penggunaan bahasa Indonesia. Yang terakhir, menguatkan bahasa Indonesia. Jurnalistik adalah dunia di mana bahasa Indonesia adalah bahasa utama. Maka dari itu, perkembangan bahasa Indonesia sangat bergantung pada perkembangan jurnalistik. Ciri-ciri dan prinsip dasar bahasa jurnalistik. Yang pertama, sederhana. Sederhana selalu mengutamakan dan memilih kata atau kalimat yang paling banyak diketahui maknanya oleh pembaca yang sangat heterogen. Yang kedua, singkat. Singkat berarti langsung kepada pokok masalah atau to the point. Tidak bertele-tele, tidak berputar-putar, tidak memboros waktu pembaca yang sangat berharga. Yang ketiga, padat. Padat dalam bahasa jurnalistik menurut Patmono SK Rektarur Senior Sinar Harapan dalam bukunya Teknik Jurnalistik. Berarti syarat informasi. Yang ketiga, padat. Padat dalam bahasa jurnalistik menurut Patmono SK Rekatur Senior Sinar Harapan dalam bukunya Teknik Jurnalistik berarti syarat informasi. Yang keempat, lugas. Lugas berarti tegas, tidak ambigu, sekaligus menghindari eufemisme atau penghalusan kata dalam kalimat yang bisa membingungkan khalayak. Yang kelima, jelas. Jelas berarti mudah ditangkap maksudnya, tidak baur dan kabur. Contohnya, hitam adalah warna yang jelas. Begitu juga dengan putih, kecuali jika keduanya digabungkan maka akan menjadi abu-abu. Ruang lingkup bahasa jurnalistik. Yang pertama, bahasa jurnalistik. Menulis berita yang baik tidak mudah. Perlu dilakukan suatu kebiasaan menulis sehingga membuat tulisan tersebut menjadi lebih baik. Menulis berita dalam media massa cetak harus dapat dimengerti oleh semua pihak. Melalui dari 22 IBIT H19, golongan pendidikan yang rendah hingga orang yang tergolong paling berilmu. Mengutip pernyataan TV CNN yang dikutip oleh Morrison mengungkapkan to be understood by the truck driver will not insulting the professor's intelligence, atau untuk dimengerti oleh supir truk namun tanpa merendahkan kecerdasan sang profesor. Dari pernyataan di atas menyatakan tulisan yang dimuat dalam media massa harus dapat dimengerti oleh semua kalangan. Wartawan perlu mempertimbangkan supaya berita dapat dimengerti masyarakat.
Surat kabar dalam menyampaikan informasinya menggunakan bahasa secara tertulis. Bahasa di dalam media massa ibarat nyawa, terutama bagi media cetak. Tanpa bahasa, media massa cetak tidak akan bermakna apa-apa. Bahasa menjadi medium bagi kalangan pers untuk memotret peristiwa dan peradaban bangsa. Karakteristik bahasa jurnalistik. Secara spesifik, bahasa jurnalistik dapat dibedakan menurut bentuknya, yaitu bahasa jurnalistik surat kabar, bahasa jurnalistik tabloid, bahasa jurnalistik majalah, majalah jurnalistik radio siaran, bahasa jurnalistik televisi, dan bahasa jurnalistik surat kabar. Selain harus tunduk kepada kaidah atau prinsip-prinsip umum, bahasa jurnalistik juga memiliki ciri-ciri yang sangat khusus dan spesifik. Hal ini yang membedakan dirinya dari bahasa jurnalistik majalah, bahasa jurnalistik radio, bahasa jurnalistik televisi, dan bahasa jurnalistik media online internet. Pedoman bahasa jurnalistik. Dalam penulisan bahasa jurnalistik, terdapat pedoman yang harus dilakukan. Salah satu adalah pedoman yang dikeluarkan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada 10 November 1978 di Jakarta. Pedoman tersebut terdiri dari 10 aturan dalam penulisan bahasa jurnalistik. Ke-10 pedoman tersebut adalah: wartawan Indonesia secara konsekuen melaksanakan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Hal ini juga harus diperhatikan oleh para kreator karena kesalahan paling menonjol dalam surat kabar sekarang ini adalah kesalahan ejaan. Wartawan hendaknya membatasi diri dalam singkatan atau akronim. Kalaupun ini harus menulis akronim, maka satu kali ia harus menjelaskan dalam tanda kurung kepanjangan akronim tersebut supaya tulisannya dapat dipahami oleh khalayak ramai. Wartawan hendaknya tidak menghilangkan imbuhan, bentuk awal atau prefiks, penggalan atau awalan me dapat dilakukan dalam kepala berita, mengingat keterbatasan ruangan. Akan tetapi, penggalan jangan sampai dipukul ratakan sehingga merembet pula ke dalam tubuh berita. Wartawan hendaknya menulis dengan kalimat-kalimat pendek. Pengutaraan pikirannya harus logis, teratur, lengkap dengan kata pokok, sebutan dan kata tujuan subjek, predikat, objek. Menulis dengan induk kalimat dan anak kalimat yang mengandung banyak kata mudah membuat kalimat tidak dapat dipahami. Lagi pula, prinsip yang harus dipegang ialah satu gagasan atau satu ide dalam satu kalimat. Wartawan hendaknya menjauhkan diri dari ungkapan klise atau stereotipe yang sering dipakai dalam transisi berita seperti kata-kata sementara itu dapat ditambahkan perlu diketahui dalam rangka. Dengan demikian, dia menghilangkan monotoni keadaan atau bunyi yang selalu sama saja. Dan sekaligus dia menerapkan ekonomi kata atau penghematan dalam bahasa. Wartawan hendaknya menghilangkan kata mubazir seperti adalah kata kerja kopula, telah petunjuk masa lampau, untuk sebagai terjemahan to dalam bahasa Inggris, dalam sebagian terjemahan of dalam hubungan milik, bahwa sebagai kata sambung dan bentuk jamak yang tidak perlu diulang. Wartawan hendaknya mendisiplinkan pikirannya supaya jangan campur aduk dalam satu kalimat bentuk pasif di dalam bentuk aktif me. Wartawan hendaknya menghindari kata-kata asing dan istilah-istilah yang telah teknis ilmu dalam berita. Kalaupun terpaksa menggunakannya, maka satu kali harus dijelaskan pengertian dan maksudnya. Wartawan hendaknya sedapat mungkin menaati kaidah tata bahasa. Baiklah, itulah materi dari saya. Semoga teman-teman
bisa mengerti maksud dan tujuan yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.